Halo Opa Oma, teman-teman lansia semua. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Opa Oma, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Seandainya ada Opa Oma yang kesehatannya terganggu, biarlah kita berdoa supaya cepat sembuh, cepat pulih, dan bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa ya Opa Oma selalu bersukacita dan bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan Opa Oma? Opa Oma, teman-teman lansia semuanya, bulan September ini kita memasuki bulan keluarga. Tema renungan kita hari ini adalah Kristus Sang Kepala Keluarga yang akan disampaikan oleh Penatua Alfianito Yulian Diki. Mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul di dalam sapaan lansia ini Tuhan. Ini kemurahan-Mu yang begitu besar. Meskipun kami sapaan ini melalui online atau YouTube, tetapi Engkau selalu menyertai kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau selalu memimpin di dalam acara ini Tuhan. Dari mula, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari KJ 318, berbahagia tiap rumah tangga yang dipandu oleh Ibu Hetiana, Ibu Setiawati, Ibu Leilani, Ibu Sudarsi. Mari kita memuji Tuhan. Salam sejahtera Opa Oma, kembali lagi di dalam Sapaan Lansia pada hari ini bersama saya Diki. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan lalu merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Sertai kami di dalam hikmat-Mu agar kami mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Sertai juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap kita yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Opa Oma, kita saat ini memasuki bulan September. Ketika memasuki bulan September, itu berarti kita saat ini sedang memasuki bulan keluarga. Opa Oma, di dalam sebuah keluarga tentu kalau kita mengingat kembali ketika kita diberkati nikah, tentu kita diingatkan bagaimana sebuah keluarga mampu menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga. Lalu kita bertanya, loh Pak, bukannya kepala rumah tangga itu biasanya suami ya? Iya betul, secara umum kepala rumah tangga itu suami. Namun pengertian bahwa Kristus sang kepala keluarga ini berbeda dari pengertian pada umumnya. Menjadikan Kristus sang kepala keluarga itu berarti Kristus menjadi teladan kehidupan kita. Menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga itu berarti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Kristus menjadi tindakan yang dilakukan dalam kehidupan keluarga. Juga berarti menjadikan Kristus sebagai dasar dari bangunan rumah tangga kita. Seperti halnya yang menjadi bacaan kita pada hari ini, bahwa ketika kita menjadikan Kristus sebagai dasar rumah tangga kita, dasar keluarga kita, maka itu sama halnya kita mendirikan rumah di atas batu. Pertanyaannya, kenapa batu? Karena batu merupakan dasar yang kokoh. Ia tidak mudah goyang, bahkan jika diterpa ombak ataupun hujan yang deras sekaligus, ia kokoh. Ia memiliki dasar yang kokoh yang penting agar ketika kita mengalami kesulitan, baik secara individu, pribadi, ataupun keluarga, kita mempunyai dasar yang kuat. Kita dapat tetap tangguh. Rumah itu tidak roboh. Rumah itu dapat berdiri kokoh karena memiliki dasar yang tetap teguh. Berbeda dengan ketika kita mendirikan rumah di atas pasir gitu ya, atau di pinggir pantai. Saya ingat dulu ketika saya melakukan camping di pantai di daerah Yogyakarta, dan ketika malam pada saat itu bersama saya, teman-teman saya terkena angin yang cukup keras, dan Opa Oma, ternyata tendanya roboh. Tendanya roboh kenapa? Karena dasar yang digunakan untuk membangun tenda merupakan pasir, nggak kuat untuk menahan tekanan angin. Kalau tenda saja jatuh, bagaimana dengan rumah yang tentu jauh lebih berat dan lebih kaku? Bisa jadi malah ketika kita membangun rumah di atas pasir, rumahnya malah ambruk menimpa kita sendiri. Ilustrasi yang diberikan Yesus ini menjadi sebuah ilustrasi yang menarik dan mudah dibayangkan tentunya. Menjadikan Kristus sebagai landasan keluarga, landasan rumah tangga kita, maka sejatinya kita memiliki dasar yang kuat, kokoh menghadapi terpaan angin kehidupan, kuat menghadapi ombak yang besar yang menghempas rumah. Ketika kita mau menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, maka seharusnya hidup kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mampu berelasi dengan anggota keluarga, suami, istri, anak hingga cucu. Ada nggak di dalam relasi tersebut menunjukkan sikap untuk terus saling mengasihi terhadap suami meskipun suami saya melakukan kesalahan, terhadap anak dan cucu meskipun anak seringkali lupa ataupun tidak perhatian kepada orang tuanya, kita mampu untuk tetap mengasihi. Mampukah kita di dalam relasi anggota keluarga kita menghadirkan damai sejahtera, menjadikan rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga kita, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing.
menjadikan Kristus dan sebagai kepala rumah tangga, maka kita menjadikan keluarga juga sebagai sebuah layaknya gereja, di mana kepala gereja juga merupakan Kristus sendiri. Pertanyaan bagi setiap kita, Opa Oma, mampukah kita menghadirkan gereja-gereja kecil, persekutuan-persekutuan kecil di dalam keluarga? Mampukah kita membentuk sebuah persekutuan kecil di dalam keluarga yang saling menguatkan, menghibur, serta menolong setiap anggotanya yang terluka atau bahkan menghadapi masalah? Kiranya kita terus dipanggil untuk menjadi seorang keluarga, anggota keluarga yang mampu memberikan perhatian terhadap setiap anggota keluarganya, yang mampu untuk memberikan kasih sayang. Sama seperti Kristus telah mengasihi umatnya, demikian juga kita menyatakan tindakan Kristus, dimulai dari diri sendiri, mulai juga dari keluarga, hingga kepada orang lain nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Oma Opa, ada satu ungkapan dalam bahasa Latin, mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat mendapatkan jiwa yang kuat. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat adalah dengan cara berolahraga. Kita bisa jalan santai, senam ringan, atau senam irama seperti poco-poco. Beberapa waktu yang lalu, beberapa orang aktivis Komisi Lansia telah merekam senam irama poco-poco. Bisa juga jadi panduan Opa Oma semuanya yang ingin senam ringan dengan irama poco-poco. Mari kita saksikan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Opa, oma, teman-teman lansia semua yang dikasihi Tuhan, teman-teman kita saat ini ada yang berulang tahun. Pada tanggal 19 Agustus, Ibu Sherly Suteja dan Ibu Yulanti Nawati. Pada tanggal 21 Agustus, Ibu Heni Witiawan dan Bapak Agus Setiawan. Pada tanggal 23 Agustus, Ibu Lailani. Pada tanggal 26 Agustus, Ibu Sri Mulyati atau Ibu Yeti. Pada tanggal 27 Agustus, Ibu Tan Benio. Dan pada tanggal 30 Agustus, Ibu Lau Sun Ing dan Ibu Liane. Kami atas nama Komisi Lansia GKI Kebon Jati mengucapkan selamat ulang tahun. Sehat selalu dan senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, oma opa, ada warta lansia untuk kita. Pada tanggal 15 September 2022, PA Lansia akan diadakan secara hybrid, yaitu secara onsite dan secara online. Untuk secara onsite, yang bisa datang ke gereja, Bapak, Ibu, Opa, Oma diharapkan hadir dan mendaftar dulu kepada pengurus. Dan Oma, Opa yang tidak bisa datang ke gereja bisa mengikuti di rumah dengan membuka YouTube. Dengan tema mulai dari perkara kecil dan bacaannya dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13 yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Solihin. Dan pada tanggal 29 September 2022, Zoom Lansia. Oma opa yang ada di rumah bisa membuka Zoom masing-masing dengan minta tolong kepada anak atau cucu supaya kita bisa meramaikan Zoom Lansia dengan temakan Ecclesia Domestica. Bacaannya dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi. Nah, sekarang opa-oma udah di penghujung acara rangkaian dari PA Lansia atau sapaan lansia dari awal, dan kita akan menutup. Bagi teman-teman lansia semua, boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah apa yang kita sampaikan, pujian menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan firman Tuhan menjadi menguatkan iman percaya kita, walaupun kita di dalam rumah dan tidak pergi kemana-mana. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, demikianlah rangkaian acara yang boleh kami ikuti. Sapaan lansia dari awal hingga sampai akhir ini boleh berjalan dengan baik. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ya Tuhan, pujian-pujian yang kami panjatkan kepada Engkau, biarlah Tuhan terima. Dan firman yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah boleh kami terima dengan penuh sukacita. Boleh menjadi pegangan kehidupan setiap hari dan menguatkan iman kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, oma opa, jemaat lansia yang mungkin kesehatannya terganggu.
Tuhan juga berikan kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak cucu yang ada di sekitarnya. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa di dalam surga, banyak hal yang hendak kami sampaikan padamu. Namun karena keterbatasan kata-kata kami Tuhan, sehingga doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.